Nah, ini dia teman-teman tampak lokomotif yang mengalami gangguan. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Halo teman-teman, jumpa lagi di video terbaruku. Wah, udah lama nih ya, sekitar 2 bulan yang lalu aku terakhir mengupload video. Dan ini merupakan video kelanjutan dari perjalanan yang cukup rumit menggunakan kereta api Kertanegara yang waktu itu mogok sebelum masuk di stasiun Tulungagung. Nah, kali ini aku mau melanjutkan perjalanan tadi dari stasiun Solo Jebres menuju ke Terminal Kartosuro. Nah, sebenarnya dari kereta api Kertanegara aku mau lanjut ke Jakarta bareng kereta api Serayu, tapi karena keretaku mogok, akhirnya aku memutuskan untuk turun di Solo kemudian lanjut bareng bis terbarunya PO Agramas yang double decker. Nah, sebenarnya waktu itu aku udah pernah ngincar armada ini, tapi waktu itu masih menggunakan armada yang lama. Dan finally akhirnya ini adalah kesempatan pertamaku mencoba bis Agramas double decker yang terbaru. Di depan kita yang akan kita lewati ini adalah Masjid Syekh Zayed yang beberapa waktu lalu viral dan diresmikan langsung oleh beliau Syekh Zayed dari Uni Emirat Arab beserta Pak Jokowi. Nah, jadi masjid ini adalah masjid replikanya dari Timur Tengah dan termegah di kota Solo atau di Surakarta. Wah, tapi waktu itu masih belum buka, jadi masih lewat aja di depannya. Nah, teman-teman, jadi aku pesan tiket bis Agramas via WhatsApp. Jadi aku pesennya tuh di agennya Terminal Jombor. Jadi awal dari bis ini tuh jalan atau startnya tuh dari Terminal Jombor. Nah, setelah aku negosiasi dengan agennya, akhirnya aku memutuskan untuk naik di tengah jalan karena memang kalau aku menyusul ke Jombor kemungkinan aku bakalan ketinggalan. Nah, aku pesennya dengan harga 270.000 di kelas eksekutif. Jadi kalau Agramas yang baru ini ada 3 kelas, ada eksekutif, big top, dan sleeper. Tapi aku naiknya yang eksekutif. Makan Lur, pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Jadi ini makan nasi campur, harganya 11.000. Segini banyaknya 11.000 loh. Ayam, mie, sayur, tempe orek, sambal, tambah ini gorengan-gorengan. Ini lokasinya tepat di depan stasiun Solo Jebres. Nah, boleh tuh mampir ke sini. Yuk, cus kita makan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 November 2022. Hari ini aku mau ngetrip lagi menuju ke Bogor, naik bis Agramas lagi dan double decker lagi. Tapi yang kali ini armada terbaru. Ya, yang kemarin waktu aku ngincar armada ini tuh armadanya belum jalan, dan hari ini alhamdulillah armadanya sudah jalan. Jadi bis Agramas yang terbaru ini ada 3 kelas layanan, yaitu yang pertama kelas eksekutif, kemudian kelas super top atau big topnya, dan sleeper.
Nah, tadi setelah melewati beberapa drama Korea, kereta api Kartanegara mengalami gangguan lokomotif di stasiun Tulungagung sebelum masuk di stasiun Tulungagung. Jadi agak bingung sih. Sebenarnya hari ini aku nggak naik Agramas, cuman karena planningku sudah gagal, jadi ya mau nggak mau aku naik Agramas. Ya nggak apa ya, hitung-hitung coba armada terbarunya, dan aku juga belum pernah sih. Nah oke teman-teman, kita lihat-lihat dulu situasi dari terminal Kartasura ini. Nah mulai dari pojok itu ada PO Raya, kemudian PO Putra Remaja, ada Sinar Jaya, Gunung Harta, ini Gunung Mulia, Indoren, Arsyad Niaga, Baladika, Sudiro Tunggajaya, dan ini dia letak loket PO Agramas di Terminal Kartosuro. Jadi setelah masuk, kalian belok kiri aja tuh sedikit. Nah, kalau Agramas itu pasti ciri khasnya dia warnanya merah. Jadi agen ini hanya melayani PO Agramas saja. Jadi nggak campur aduk lah. Ini ada sate. Kemudian bergeser di sebelah sini ada Hiba Putra, Hiba Group. Di sana coba kita lihat ya. Ini tuh kondisi malam ini di Terminal Kartosuro itu cukup sepi. Dan terpantau cuman bis-bis BRT aja sih. Nah, ada Pandawa 87, Putra Mulia, Budiman, Mahardika, Kramajati, GMS. Banyak sih. Rosalia ini masuk sini nggak ya? Aku tuh kurang paham. Apakah dia masuk sini juga? Kayaknya sih nggak masuk sih. Nggak terlihat PO Rosalia Indah di sini. Banyak teman-teman yang bepergian kemanapun di sini ada. Bandung, Jakarta, Sukabumi, lengkap lah pokoknya. Itu ada Agung Sejati, Golden Class, Pandawa 87 masuk, Scania K360. Ini rutenya mana nih? Dan di sini ada Blue Star Altea, Bogor, Ponorogo. Nah, jadi di sini tuh jam-jam ramenya kayaknya sih habis ini ya. Bis-bis dari arah Wonogiri, Jogja, dan sekitarnya masuk semua di sini. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere. Teman-teman, 8:30 kurang ini armadanya masuk di lajur pemberangkatan. Dan tepat kita dapat armada yang terbaru milik Agramas. Tujuannya Bubulak. Keren. Nanti coba kita lihat ya interiornya. Jadi di sini tuh sekali jalan ada 3 kelas. Eksekutif di atas, big top dengan bangku yang lebih gede, dan ada sleeper 2 buah di depan. Cakep banget.
Tepat pada pukul 20:27 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya bis pun diberangkatkan dari Terminal Kartasura. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya berangkat juga menuju ke Jakarta. Kayaknya Terminal Kartasura ini adalah titik penjemputan terakhir dari bis Agramas double decker. Oke teman-teman, aku sudah berada di dalam kabin bis Agramas double decker yang terbaru. Maaf ini aku deket-deket karena mic-ku rusak. Jadi aku harus dekat dengan mikrofon dari HP. Jadi untuk kondisi hari ini penumpangnya ramai banget dan terpantau hampir full seat. Terus kemudian suasana di ruangannya pun sangat dingin. Dan untuk review selengkapnya kita nanti di rumah makan aja ya. Kita lihat kursinya, kemudian selimutnya menggunakan apa. Nah, kita sampai ketemu di rumah makan. Seperti biasa, snack Agramas, 1 buah roti dan air mineral sama kopi. Udah sama. Nah, oke teman-teman, jadi kursi dari bis ini menggunakan seat dari Hari Rimba Kencana berjumlah 36 seat, dilengkapi dengan bantal, kemudian selimut. Dan seperti biasa di seat Rimba Kencana ini tersedia leg rest dan kursinya bisa di reclining seat ke belakang sana. Gitu ya, coba bedanya di seat yang ini nggak ada USB-nya. Untuk kompartemen atasnya khas di JetBus 3 ada USB portnya di situ. Dan ya untuk keseluruhan hampir sama, cuman yang baru ada di kursi di sini menggunakan seat dari Hari Rimba Kencana, di mana kalau yang kemarin aku review itu Agramas seatnya menggunakan Aldila, tapi yang ini yang baru sudah menggunakan seat dari Hari Rimba Kencana. Oke ya, kita mudun. Nah, yang bawah ini kelasnya di top berjumlah 6 kursi, sama menggunakan seat dari Hari Rimba. Yang ini bedanya dia selimutnya bed cover dong, gokil. Nah yang sana itu kelasnya sleeper atau first class, banyak 2 buah seat. Yang beda cuman ada di ukuran kursi kalau yang di top. Dan ini ada toilet tadi. Oke teman-teman, kita makan dulu. Di sini kita barengan sama Agramas juga yang lain, dan di sebelah sana juga ada. Oke cus, kita mari makan dulu. Oke teman-teman, servis makan pada malam hari ini di rumah makan Kendil Mas. Kita kesini lagi, hari ini aku mau ngecoba soto dan minumnya teh hangat. Oke, mari kita makan. Cus. Nah, oke teman-teman, aku barusan selesai makan. Dan ini dia bis kita, Agramas double decker dengan kode nomor HQ 005. Jadi bis ini adalah bis terbaru milik PO Agramas yang beberapa waktu lalu rilis dari karoseri Adiputro. Jadi dia rilis sekitar 2 unit dan ini adalah salah satunya. Yang membedakan dari unit sebelumnya adalah di unit yang satu ini sudah menggunakan kode nomor lambung berbeda.
Dimana kalau nomor-nomor bisnya Agramas itu biasanya BM. Kalau yang ini dia kode lambungnya menggunakan Haki. Kemudian di sisi interior dia juga berbeda karena dia menggunakan seat dari Hairiba Kencana yang seatnya jumbo teman-teman. Dan satu lagi yang spesial, bis ini melayani 3 kelas sekaligus. Yang pertama adalah kelas eksekutif, yang kedua kelas big top atau super top, dan yang paling tinggi adalah kelas first class atau sleeper. Nah, ini tampak penyegaran ya kalau dari PO Agramas tuh. Dia menggunakan sasis Scania K410 sama seperti pendahulunya. Dan tentunya sudah menggunakan selendang yang terbaru atau selendang geprek. Gitu sih untuk segi perbedaan daripada Agramas sebelumnya. Untuk jarak antar kursi ya teman-teman, aku sedikit mengeluhkan jarak antar kursi. Apa mungkin seatnya itu karena gede ya, jadi space-nya itu juga kurang. Yang kalau menurutku malah lebih cenderung lebih luas yang lama daripada yang menggunakan seat dari Hairiba Kencana ini. Tapi jujur untuk seatnya enak, pas dari lekukan tubuhku itu juga pas. Tapi yang membedakan dia cenderung lebih sempit daripada sebelumnya. Jadi kalau di atas itu sekitar 36 seat 10 di kanan dan 8 di kiri. Gitu sih. Dan di bis ini juga menyediakan smoking area atau smoking room seperti biasa di bagian paling belakang sini. Nah, teman-teman kalau mau ngerokok bisa tuh di sini. Jadi nggak perlu repot-repot untuk mencari tempat karena bis ini sudah disediakan fasilitas smoking room atau smoking area yang berada di paling belakang sini. Setelah selesai makan, aku mau nunjukin ke kalian fasilitas toilet yang berada di dalam bis Agramas double decker ini. Nah, jadi sebagus-bagusnya toilet bis ini tuh tidak bisa untuk membuang air besar. Jadi pastikan ketika kalian ingin buang air besar, kalian bilang dulu kepada krunya, nanti pasti kok dibelokan atau diberhentikan di rest area terdekat. Nah, oke teman-teman, aku sudah berada di smoking room atau smoking areanya PO Agramas. Jadi kalau teman-teman naik PO Agramas, jangan takut akan asap rokok ataupun nanti ketika teman-teman yang perokok handal ya, itu mulutnya terasa sepet kalau ketika naik bis jarak jauh, karena bis ini sudah dilengkapi dengan smoking room atau smoking area yang kalian bisa gunakan ketika di dalam perjalanan. Nah, oke kan. Jadi di smoking area ini ada 2 buah kursi. Nah, ketika teman-teman ngerokok, itu usahakan jendela sebelah sini dibuka, kemudian AC di bagian atas dinyalakan atau dibuka. Nah, agar asap rokok bisa keluar. Gitu. Tadi untuk rasa masakan dari RM Kendilmas ini emang enak. Dari mulai awal aku nyoba makan di sini sampai tadi yang kedua kalinya itu rasanya enak. Dan kalau di rumah makan itu kan biasanya ada beberapa itu kayak masakan sekedar masak gitu. Tapi di sini tuh masakannya bener-bener diperhatikan kualitas rasanya gitu teman-teman. Jadi yang aku buat takjub tadi tuh mau nasi rames tapi kan udah pernah. Nah, aku tadi mencoba sotonya dan ternyata juga enak. Oke teman-teman, pukul 11 kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Kendilmas. Jadi rumah makan Kendilmas ini adalah rumah makan khusus untuk bis-bis Agramas. Di sini juga banyak sih, ada RM Raos Ecol, lalu banyak lah
rumah makan bis-bis malam di sini. Ramaksane niat kang denuro aku cerita iki cerita mustahil kupo aku arep ati mas tekne kabeh senengmu. Bagi kalian yang ingin naik bis double decker dari Jakarta ke Jogja maupun sebaliknya, ada beberapa pilihan opsi bis yang bisa kalian pilih. Mulai dari Agramas, Rosalia Indah, Murnijaya, dan yang paling baru ada Unicorn Indoren. Tentunya dengan ciri khas dan pelayanan yang berbeda-beda. Tinggal kalian tentukan budget yang sesuai dengan kantong kalian. Nah teman-teman, jadi selain dari beberapa fasilitas yang sudah aku sebutkan tadi, di bis Agramas juga disediakan dispenser, tapi yang kali ini dispensernya berada di bagian paling belakang, di baris sebelah kanan. Nah ini kalian bisa manfaatkan tuh, yang ada botol gelasnya. Bisa manfaatkan fasilitas tersebut ketika teman-teman bawa bayi atau mungkin ingin menghangatkan badan, itu bisa banget dan bisa digunakan ketika dalam perjalanan. Mantap. Nah, teman-teman, pukul 4:30 dan kita masih menyeser di daerah Kampung Rambutan untuk menurunkan beberapa penumpang. Tapi untuk kesan pertama naik armada yang terbaru ini tentunya sangat nyaman ya, sangat nyaman. Kemudian cuman yang disayangkan kalau tinggi yang 170 ke atas itu dia mentok. Nah mungkin untuk yang kelas super topnya atau big top itu kayaknya rekomen deh untuk yang tingginya 170 ke atas. Jadi untuk harganya sendiri dari bis Agramas double decker ini kalau dari Jogja ke Bogor itu kayaknya sekitar 270.000. Kalau naik dari Kartasuro itu 260 nih. Kalau yang big top mungkin sekitar ya 300-an lah. Dan yang sleeper itu 300 ke atas, hampir 400 sih. Kalau menurutku begitu, kalau menurut perkiraan begitu. Dan menurutku bis ini tuh sangat rekomen karena dia tuh harganya nggak begitu overpriced. Jadi cocok untuk kalian yang mungkin budgetnya menengah dan ingin merasakan vibes yang luar biasa tentunya ketika naik bis. Dan ini bisnya nyaman loh. Kalau mungkin ada budget lebih, bisa tuh pilih yang kelas first class atau kelas sleeper dan kelas big top yang ada di dek bagian bawah. Satu hal yang aku notice dari tarif bus Agramas double decker yang satu ini. Jadi, tarif kelas eksekutif bis Agramas double decker dengan tarif eksekutif yang SHD itu sama loh. Jadi, kalau di Bubulak Jogja itu kayaknya ada dua opsi deh. Jadi opsi pertama ada double decker, yang kedua ada opsi yang SHD. Nah, dalam tanda kutip itu yang membuat aku heran kenapa tarifnya sama di rute yang sama. Dengan jelas-jelas itu armadanya lebih nyaman. Dan bis ini pun juga sudah ditopang dengan sasis premium asal Eropa. Mantap.
Tak terasa sudah setengah jam berlalu, aku menemani kalian dengan video edisi trip dari Jogja menuju ke Bubulak Bogor. Dengan harga 270.000 naik bis double decker yang senyaman dan semewah ini, gimana? Menurut kalian tertarik nggak untuk mencobanya? Dan mungkin kalau kalian punya cerita ataupun kenangan manis dengan armada yang satu ini, tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti videoku hingga selesai. Sebelum aku pamit undur diri, aku punya pantun untuk kalian. Buah manggis, buah kedondong. Untuk teman-temanku yang manis, jangan lupa di-subscribe dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solo travel. Sampai jumpa di edisi trip selanjutnya. See you. Kalau dilihat dari pagi hari, itu seatnya kelihatan gede. Jadi ini jarak antar kursi ini lumayan sempit karena kemakan oleh kursinya yang gede. Dan ini kursinya nyaman banget, asli, nggak bohong. Nah, ini yang aku amati di seat bagian paling depan ini, kalau dibandingkan dengan armada yang kemarin ku naiki, dia ini cenderung lebih sempit. Dan minusnya di depan sini tuh nggak bisa untuk misalkan teman-teman kehabisan daya, itu di sini nggak ada tempat untuk mengecas atau USB port. Itu sih. Karena kan biasanya kalau double decker kan di sini ada outletnya ya, untuk mengisi daya HP bisa. Tapi yang ini armada barunya ini nggak ada sama sekali. Nah, gimana tuh? Mas, makasih mas. Oke teman-teman, pukul 6 kurang sedikit kita sampai di Terminal Bubulak. Jadi bis ini terakhir di Terminal Bubulak. Dan nanti dia akan balik lagi menuju ke Jombor di Jogja pada pukul, biasanya sih sekitar pukul 11-an. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videoku hingga selesai. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solo travel. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.